Indonesia merupakan negara ketiga yang memiliki sumber daya hutan terkaya di dunia setelah Brazil dan Zaire. Kendati telah banyak memberi manfaat ekonomi, sosial, dan budaya, praktek pengelolaan hutan di Indonesia ternyata jauh dari pertimbangan kelestarian. Di tengah kondisi tersebut, muncul inisiatif sertifikasi hutan Indonesia dari pihak-pihak yang peduli pada dunia kehutanan, yang diberikan kepada unit manajemen yang melaksanakan sistem pengelolaan hutan yang bertanggung jawab. Salah satu sistem sertifikasi yang dikenal saat ini adalah sertifikasi pengelolaan hutan produksi lestari atau PHPL. Proses ini dilaksanakan oleh sebuah lembaga sertifikasi dengan beberapa tim independen di dalamnya. Lembaga Ekolabel Indonesia sebagai lembaga sertifikasi telah menetapkan sejumlah kriteria dan indikator yang dianggap representatif terhadap kondisi hutan Indonesia. Sambutan positif pun didapat. Beberapa perusahaan pengelola hutan di Indonesia mengikuti proses sertifikasi PHPL ini. Unit manajemen PT Diamond Raya Timber, sebuah perusahaan pengelola hutan di Provinsi Riau, juga berinisiatif untuk ikut dalam proses sertifikasi PHPL. Meskipun dengan nilai minim, unit manajemen ini akhirnya yang pertama dinyatakan lulus. Proses penilaian difokuskan pada 3 hal penting, yaitu kelestarian fungsi produksi, fungsi ekologi, dan fungsi sosial. Fungsi-fungsi tersebut secara langsung maupun tidak terkait dengan keberlangsungan manfaat ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat setempat. Ketika kita bicara tentang hutan, kita tidak bisa bicara dalam konteks hanya pengusaha hutan dengan pemerintah yang memberi izin, tapi di situ ada dimensi masyarakat yang sangat erat kaitannya dengan hutan. Nah, oleh sebab itu, maka keterlibatan masyarakat di dalam pengusahaan hutan merupakan suatu hal yang sangat penting. Itu dalam konteks pengusahaan hutannya, karena bagaimanapun juga pengusahaan hutan itu akan memberikan dampak baik positif maupun negatif terhadap masyarakat. Jadi kami masyarakat desa ini sebetulnya tak tahu peraturan-peraturan bagaimana peraturan pemerintahan dengan perusahaan itu kepada kami tidak pernah diberitahu sama sekali sebetulnya. Secara formal lah tak pernah ditahu. Program yang dibuat oleh desa itu harus dilaksanakan oleh perusahaan itu. Itu janji itu. Sertifikasi itu masyarakat desa sampai sekarang tak tahu itu sertifikasi itu. Jadi apakah ada sertifikasi itu dari mana, siapa yang mengeluarkan itu? Ya secara formal lah, hanya bisik-bisiknya baru-baru ini aja. Beberapa tahun ini baru tahu kami sertifikasi ini. Kurangnya sosialisasi informasi, pemahaman yang berbeda, dan pertentangan berbagai kepentingan pribadi merupakan beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya konflik di tingkat masyarakat dalam proses sertifikasi. Menempatkan masyarakat sebagai pelaku sertifikasi itu sebuah upaya yang jauh lebih serius daripada perhatian kepada perusahaan, ya. Nah, itulah jadi dalam proses mendorong sertifikasi, persoalan struktur hak ini harus dijelaskan kepada masyarakat, dan kepada negara harus didorong supaya struktur hak masyarakat itu memang lengkap, bukan sekedar hak pemanfaatan mereka itu. Kalaupun memang hak penguasaan itu ada pada negara, hak pemilikan, pengelolaan dan pemanfaatan itu menjadi satu mata rantai yang tidak boleh terlepas, sehingga dalam mendorong sertifikasi mereka melakukannya dengan sadar betul bahwa ini pemilikannya pada kita, pengelolaannya pada kita, pemanfaatannya bisa pada orang lain. Dan dari situlah persoalan pertumbuhan ekonomi,
pendidikan, apa semua menjadi persoalan yang terkait. Tapi kalau itu tidak, berarti tidak ada relevansinya sertifikasi dengan kehidupan masyarakat. Tanggapan, masukan, dan keberatan dibutuhkan karena merupakan bagian dari transparansi proses, baik di masa penilaian ataupun setelah keputusan jika terjadi ketidaksesuaian hasil penilaian dengan kondisi nyata di lapangan. Keterbatasan respon masyarakat dalam berbagai hal dapat terbantu dengan tetap aktifnya berbagai pihak yang memonitor jalannya sebuah proses sertifikasi. Dalam mekanisme konsultasi publik, diperlukan keberadaan sebuah forum independen seperti Forum Komunikasi Daerah atau FKD yang melibatkan wakil-wakil masyarakat setempat serta pihak-pihak yang berkepentingan. Proses monitoring FWI ini dilakukan melalui data-data sekunder maupun data primer langsung di lapangan dengan melibatkan masyarakat dan juga ada forum komunikasi daerah, sehingga kalau misalnya ada hal yang berbeda antara apa yang didapatkan oleh asesor lapangan dari suatu lembaga sertifikasi maupun yang diberikan informasinya oleh perusahaan, kita bisa memberikan bukti-bukti nyata berdasarkan apa yang ada di lapangan. Jika terdapat keberatan, data keberatan akan diproses oleh Dewan Pertimbangan Sertifikasi, yaitu dewan yang diberi mandat untuk menyelesaikan persengketaan yang timbul selama proses maupun ketika ketetapan sertifikasi telah dikeluarkan. Sampai saat ini kami berusaha secara maksimal untuk melakukan perbaikan-perbaikan kinerja, terlebih-lebih untuk kepentingan masyarakat. Apabila keberatan-keberatan itu disampaikan oleh pihak luar bersifat objektif, kami akan duduk bersama dan kami terbuka untuk membahas secara bersama untuk kepentingan kami juga dan meningkatkan kinerja perusahaan ke depan. Hasil evaluasi Dewan Pertimbangan Sertifikasi dapat berpengaruh kepada ketetapan sertifikasi. Kalau yang pencabutan berdasarkan pengajuan keberatan, itu kan artinya pembatalan penilaian gitu ya dari lembaga sertifikasi yang sudah melakukan sebelumnya. Nah, itu sangat mungkin ketika indikator-indikator dalam penilaian itu ya ternyata misalnya nggak valid gitu ya, kemudian lembaga sertifikasi melakukan penilaian ulang terhadap hasil sertifikasinya. Nah, ketika itu dilakukan dan ternyata indikator tadi sebenarnya tidak memenuhi syarat, ya maka kemungkinan besar bisa dicabut. Banyak pihak menginginkan sertifikasi tidak hanya dijadikan instrumen ekonomi berbasis pasar, namun juga mendorong demokratisasi pengelolaan sumber daya alam dengan pelibatan masyarakat dalam proses sertifikasi itu sendiri. Ya, pada prinsipnya kami tetap memberikan kesempatan kepada pihak perusahaan Diamond Raya Timber untuk melakukan
perbaikan-perbaikan, melakukan pekerjaan-pekerjaan perbaikan ini secara profesional. Tapi kami ingin memastikan kepada mereka bahwa kami akan memantaunya, memonitornya, apakah perbaikan-perbaikan yang seharusnya mereka lakukan tersebut sudah dilakukan dengan profesional, baik dan benar.